Akhirnya Julian bisa kembali ke keluarganya sekarang. Bertemu istrinya walau ada berita yang kurang menyenangkan, tapi setidaknya mereka bisa kembali bersatu. Ada yang jual HP-nya Julian, Mas. Sekarang kamu cari tahu penjual HP itu ada hubungannya apa enggak sama Yuda. Siapa yang menyuruh kalian menculik Julian? Nggak ada gunanya lagi nyimpen kalung ini. Mas Yuda juga nggak pernah serius sama aku. Dia cuma mainin perasaan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar dan penonton setia sinetron Di Antara Dua Cinta. Pastinya nanti malam episode sinetron Di Antara Dua Cinta kini akan semakin seru, karena akan ada beberapa hal yang membuat sepertinya Yuda bisa ketahuan jikalau ia adalah dalang dari penculikan Julian. Akhirnya Julian bisa kembali ke keluarganya sekarang. Bertemu istrinya walau ada berita yang kurang menyenangkan, tapi setidaknya mereka bisa kembali bersatu. Yang awalnya Julian diculik oleh anak buah dari Yuda dan tidak sengaja ditolong oleh Abian. Kini Abian juga mengantarkan Julian untuk ke rumah sakit menemui sang istri. Abian terlihat sangat tulus menolong Julian, dan juga Abian senang Julian bisa berkumpul bareng lagi dengan keluarga, tentu khususnya dengan sang istrinya itu. Meskipun Safira kini tengah berduka karena keguguran atau kehilangan sang bayinya, namun Abian tetap lega karena Julian pada akhirnya bisa bertemu dengan sang istrinya. Ada yang jual HP-nya Julian, Mas. Sekarang kamu cari tahu penjual HP itu ada hubungannya apa enggak sama Yuda. Sementara di sisi lain, meskipun Mona adalah orang yang sangat licik, namun ada sisi baik dari Mona. Terlihat ya, Mona juga mengarahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa sih yang telah menculik Julian dan dalangnya siapa di belakang itu semua. Anak buah Mona menemukan sesuatu, yakni orang yang telah menjual handphone atau smartphone dari Julian, sehingga anak buah dari Mona dikerahkan untuk Mona. Akankah handphone atau orang yang menjual handphone Julian ada kaitannya dengan Yuda? Siapa yang menyuruh kalian menculik Julian? Mendapatkan perintah dari sang bos, anak buah dari Mona langsung bergegas dan mencari tahu akankah orang tersebut ada kaitannya dengan Yuda. Lalu mereka berdua bertengkar dan hajar-hajaran, sehingga membuat anak buah Mona menang dan bertanya kepada orang tersebut siapa yang telah menyuruh mereka. Nggak ada gunanya lagi nyimpen kalung ini. Mas Yuda juga gak pernah serius sama aku. Dia cuma mainin perasaan aku. Sedangkan di sisi lain ada sisi yang selalu dan tengah galau karena Yuda. Ya, pada akhirnya Sisi memang selalu galau karena dipermainkan cintanya oleh Yuda. Yuda yang terlihat sangat romantis dan perhatian kepada Sisi, ternyata itu hanya membuat Sisi sebagai alat agar Yuda bisa mendapatkan informasi terkait Safira. Dan Sisi juga terlihat sadar bahwasanya Yuda tidak serius dengan Sisi. Dan pada akhirnya Sisi membuang kalung yang telah diberikan kepada Yuda untuknya. Sepertinya Sisi memang sudah benar-benar sakit hati kepada Yuda. Lalu gimana nih kisah selanjutnya dari percintaan Yuda dan Sisi? Kita saksikan nanti malam setiap hari pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya jangan lupa juga untuk selalu nonton channel Mimin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.